Halo Bu Galuh, selamat siang. Selamat siang Bu Yuana. Iya, Maaf kamu. mengganggu. Tadi pagi saya telepon-telepon Bu Yuana. Oh, begitu. Baru Iya, ketemu hari ini ya. iya Jadi, Bu. saya itu pas apa ya tadi pagi ya? Mungkin saya HP-nya tak tak taruh meja mungkin ya. Ya mohon maaf ya Bu ya, baru ketemu sekarang. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau boleh tahu apa yang mau disampaikan Bu Galuh? Gini Bu, saya tuh punya masalah. Ya biasalah Oh, tentang kepercayaan diri. Kit- oh gitu. eh, saya itu kalau bicara di depan umum atau di Ya. forum gitu kan kurang punya rasa percaya diri gitu loh Bu. Terus takut menghadapi audiens, takut untuk tiba-tiba ngeblank gitu loh Bu. Hmm. Oh Gitu. begitu. Iya Oh Bu. iya, kalau itu masalah buka lo ya. Jadi tujuan kita ketemu sekarang ini apa, Bu? Saya ingin sharing, Bu Yuana bisa bantu-bantu saya untuk saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi ini Bu, bahwa saya kurang mempunyai kepercayaan diri dalam tampil atau berbicara di depan umum atau dalam sebuah forum begitu Bu. Oh ya, baiklah. Berarti tujuan saya di sini adalah mendampingi ibu yang sedang mempunyai masalah itu supaya nanti bisa menyelesaikannya dengan ide dan gagasan Bu Galuh sendiri mungkin ya. Iya, ya Oke, Bu. baiklah. Saya akan menerima sharingnya Bu Galuh itu Terima tentang masalah kurang. kasih. Iya, percaya diri. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Galuh, Mm-mm. kok Bu Galuh bisa merasakan atau sadar diri bahwa Bu Galuh itu kurang percaya diri. Misal ini ada levelnya Bu. Kalau sekitar ada maksimal level 10 ya, 10. Itu Bu Galuh di level mana ini kok tidak percaya diri seperti itu? Bicara level dari angka 1 sampai 10 itu ya malu toh Bu. Saya itu ada di level 5 paling. Kalau di depan Oh, siswa aja ya oke-oke saja. Kendala saya itu kalau iya. berbicara di depan guru atau ada di forum presentasi itu saya ada di level 5 loh Bu, beneran gitu. Oh, begitu. Ya, kalau begitu sih, ya memang penting ya, Bu Galuh ya, kalau kita harus mempunyai eh, teknik komunikasi berbicara yang baik ya, agar bisa nanti kita gunakan untuk di depan murid, ataupun di depan guru, teman sejawat, apalagi nanti kalau ada seminar. Oh iya, baiklah Bu Galuh, kalau merasa nilainya masih di bawah 5 ini, belum percaya diri dan juga belum menguasai materi ya. Nah, ini Bugaluh pernah nggak berpikir hal-hal apa yang bisa membuat Bugaluh itu nanti bisa mencapai nilai yang 10 itu, level 10 itu Bugaluh? Iya, level idealnya Apa ya. yang dibutuhkan? Iya, untuk kompetensi ideal yang Ibu butuhkan untuk level 10 itu. Kalau melihat narasumber yang bagus itu saya pengen seperti mereka yang mempunyai satu rasa percaya diri. Itu saya pengen seperti itu Ibu. Terus rasa Mm-mm. percaya diri itu mungkin timbul dari karena menguasai apa yang mau dibicarakan di depan forum ya toh. Terus menguasai bahasa-bahasa yang baik dan efektif yang bisa digunakan untuk kita berbicara di depan forum. Kemudian selain rasa percaya diri itu mampu berkomunikasi efektif tadi ya Bu, terus terlihat menarik gitu loh. Apa yang kita Oh ya, apa yang kita bawakan itu terlihat menarik, jadi audiens itu tidak bosan.
Nah, saya itu belum Ya, betul punya ya. seperti itu, Bu. Bagaimana cara membangkitkan atau mendapatkan hal-hal biar saya itu tampil dengan menarik, isi materi saya juga menarik, pembawaan saya juga menarik. Jadi, saya punya rasa percaya diri karena bakalan saya diterima oleh audiens saya. Begitu, Ibu. Idealnya itu seperti itu. Oke. Ya, baiklah. Berarti Ibu Galuh sudah bisa menggambarkan kondisi ideal ya, seperti nanti Bu Galuh itu bisa ide untuk memperkaya materi ya, bisa Bu. Kemudian Ya, bahasanya yang digunakan itu mungkin gesturnya juga menarik ya. Oke, bagus itu kalau sudah tahu bagaimana kondisi idealnya Bu Galuh. iya, Bu. Lah, terus adakah ide atau rencana yang Bu Galuh bisa lakukan untuk mencapai semuanya itu Bu Galuh? Yang jelas saya itu kalau mau presentasi atau berbicara di depan forum forum resmi nih, Bu, ya berarti saya harus mempersiapkan diri, Bu, harus memperkaya ilmu pengetahuan atau pengetahuan biar nanti tidak stuck gitu. Terus selain banyak baca-baca literatur, saya juga nanti harus melihat baik literatur buku maupun secara apa ya, lewat mungkin lihat-lihat narasumber yang berbicara di YouTube YouTube ya. atau apa di video-video, dan banyak berlatih, Bu. Itu yang saya harapkan itu. Oke. Nah, dari kata berlatih itu Bu Galuh, mungkin Bu Galuh punya sedikit gambaran nanti kira-kira bisa mengasah kemampuan atau kompetensi berkomunikasi Bu Galuh dengan cara berlatih itu apa Bu? Nah, ini Bu, saya punya ide atau gambaran. Di sekolah kita Hmm? itu ada satu klub atau satu komunitas atau satu kelompok yang Oh, mempunyai bagus sekali ya. iya, yang mempunyai permasalahan seperti saya itu bergabung terus mengembangkan diri bersama-sama untuk bisa mempelajari public speaking biar komunikasi kita di depan forum itu efektif menggunakan bahasa yang baik tertata gitu, karena ini kan konteksnya formal, Bu. Nah, ada latihan-latihan semacam itu saya pengennya di sekolah kita, mungkin diambil jangka 1 bulan atau Ya, ya seperti itulah, Bu. iya. Oke, mungkin Bu Galuh bisa praktek seperti itu ya, membuat klub, kemudian nanti di situ ada teman-teman yang bergabung lewat Bu Galuh cerita tadi ada buat Iya. form ya, link ya, kemudian Ibu undang seperti itu. Mungkin sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah mungkin Belum, sebelum Bu. masuk ke Belum, oh belum. ini baru rencana atau muncul ide ini tadi toh, Bu. Mungkin saya Ya. mempunyai rencana untuk berbicara dengan kepala sekolah, kemudian menjaring teman-teman yang mempunyai problem yang sama seperti saya lewat link tadi, ya kan? Hmm, ya, ya, Seperti ya. itu. Oh iya, Ibu buat klubnya nanti berdasarkan apa ya Bu ya? Dan Eh, bagaimana caranya nanti? Nanti kan Atau itu cukup di link GC itu kan ada kayak semacam kuesioner gitu loh, kuesioner, semacam ada kuesioner ya? itu untuk biar teman-teman itu apakah membutuhkan suatu pelatihan seperti itu. Nah, terus Oh, nanti akan tersaring berapa teman yang membutuhkan di situ. Caranya seperti itu, Bu. oke. Berarti Bu Galuh nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian membuat satu solusi yaitu menjaring Bapak Ibu guru dengan satu kuesioner, Iya, seperti itu ya Bu Galuh ya. iya, iya, Nah, betul. untuk menjalankan ide gagasan Ibu membuat klub ini, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu ya? Nah, saya mau berkolaborasi atau ingin berkolaborasi dengan koordinator PKB-nya. Karena Hmm, guru-guru itu butuh, selain
kayak PTK apa-apa itu juga butuh pelatihan public speakingnya, biar nanti seminar-seminarnya yang kita sudah buat PTK itu bisa diseminarkan dan menyajikannya dengan bahasa yang baik dan benar gitu loh, Bu. Jadi saya akan Oke. berkoordinasi atau berkolaborasi dengan koordinator PKB-nya, dan saya akan Hmm. mempersiapkan itu, menjaring teman-teman yang punya problem yang sama, kira-kira ya seminggu inilah, seminggu ini. Dan Mm-mm. kira-kira nanti latihannya atau klubnya itu, pelatihannya itu akan 1 bulanan. Kita akan target 1 bulan kita sudah bisa berbicara dengan baik atau bisa tampil mempunyai kepercayaan diri di depan atau di dalam suatu forum yang resmi gitu, Bu Yana. Oh, iya, bagus luar biasa sekali ya ide gagasan Ibu ya. Sudah membuat klub, kemudian kira-kira nanti bisa menjalankan dengan bantuan Pak PKB ya. Iya. Ya, kemudian nanti bisa diolah kegiatannya di situ. Oke, bagus sekali. Nah, di situ tuh Ibu tadi berbicara bahwa durasi waktunya untuk persiapan berapa lama Bu itu nanti? Ya 1 mingguan, karena kita harus menghubungi narasumber, Bu. Harus mencari narasumber yang Oh, baik oke. gitu. Kalau kita les di atau kursus public speaking mahal, Bu. Jadi kita Oh, mendatangkan narasumber 1 hari, 1 kali atau 2 kali itu, eh, dengan memilih narasumber yang baik, dengan memberikan materi baik itu teori maupun latihan secara langsung, biar kita itu terbiasa untuk berbicara dan tahu berbicara di dalam forum yang resmi itu bagaimana caranya gitu loh, Bu. Jadi kita butuh oh narasumber ya. yang bagus. Iya, bagus sekali. Ada narasumber yang kita bisa percaya memberikan ilmunya ya Bu Iya, ya. iya, iya. Kemudian di situ nanti, nah, kemudian di situ nanti Ibu itu berlatihnya berapa lama kira-kira ya? Ya, seminggu sekali karena kita juga sibuk. Seminggu sekali mungkin narasumbernya itu memberikan materinya itu ketemunya 1 sampai 2 kali ya, Bu. Kemudian sisa waktunya itu, klub nanti yang akan kita bangun itu akan latihan sendiri, latihan secara Hmm, kelompok-kelompok tersendiri setelah kita ya, mendapatkan ilmu dari bapak atau ibu narasumber tadi gitu. oke. Berarti kegiatannya adalah mendengarkan dulu seperti seminar itu Iya, ya Bu ya. terus berlatih Ah, kemudian didampingi narasumber, dipraktekkan. kemudian Iya. kita berlatih secara mandiri di sekolah. Wah, bagus sekali idenya. Iya. Oke. Nah, kalaupun itu sudah berhasil Bu berjalan seperti itu ya Bu ya, dengan prosesnya yang dari narasumber kemudian berlatih secara individu maupun secara berpasangan atau dalam satu Kelompok nggih. itu kelompok. Nah, nanti tujuan akhirnya itu apa Bu dan bagaimana nanti mengapresiasi peserta yang ikut klub nanti Bu? Bagus sekali ya ini. Berarti em, mungkin kita mengapresiasi guru-guru yang ikut dalam kelompok kita ini, kelompok klub public speaking itu, dengan memberikan sertifikat, karena ini semacam pelatihan pengembangan diri sebagai guru ya. Jadi kita akan memberikan sertifikat kalau kita sudah selesai melakukan pelatihan tadi. Kemudian kami akan mengusulkan kepada sekolah jika ada forum rapat misalnya atau forum seminar. Nah, salah satu anggota itu nanti akan bertugas bergiliran mungkin menjadi moderator atau menjadi MC atau mungkin bahkan pematerinya begitu, Bu Yana. Jadi itu suatu bentuk apresiasi, selain sertifikat didapatkan juga nanti dapat praktik yang nyata gitu loh, Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Bu Galuh nanti mengapresiasinya dengan memintakan sertifikat bagi para peserta ya Bu ya. Kemudian Iya. nanti ada
sesi-sesi atau momen-momen yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu peserta klubnya itu nggih, Iya, untuk bisa berkontribusi dan melatih prakteknya atau iya, mempraktekkan ya hasil iya, hasil betul Bu. pelatihan komunikasinya itu. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Well, berarti Ibu sudah bisa ya menggambarkan tentang rasa kurang percaya diri tadi, kemudian kurang materi tadi, kemudian Ibu sudah bisa menyimpulkan apapun tentang ide, kemudian apa solusinya. Nah, apa pelajaran atau pengalaman penting yang bisa kita petik dari obrolan kita ini, Bu? Iya, permasalahan tadi karena kurang kepercayaan diri ya Bu, berarti kurang percaya diri itu karena yang satu, yang terpenting itu karena kita kurang persiapan atau kurangnya menguasai materi, dan yang kedua itu dalam menyampaikan atau memaparkan materi itu kita harus tahu bahasa-bahasa yang benar dalam satu forum yang resmi begitu, dan ini butuh latihan seperti ini. Nah, jadi kita harus banyak-banyak latihan, dan kita membutuhkan satu sosok atau figur yang bisa kita jadikan panutan. Jadi kesimpulannya itu kita nanti akan adakan satu pelatihan gitu Bu Yana. Yang Iya, berarti berdasarkan klub yang sudah Ibu reng-reng itu ya, rencanakan itu iya, tinggal nanti pelaksanaannya. Wow, luar biasa sekali. iya Kira-kira kapan ini Bu mau mulai? iya, ini dalam seminggu ini Bu, dalam seminggu ini saya tadi kan matur sudah nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Koordinator PKB. Seminggu ini saya akan merancang, mengundang guru-guru, kemudian dalam waktu sebulan mungkin pelatihan ini sudah bisa selesai atau sudah dilaksanakan. Wow, saya sudah tidak sabar menunggu hasil kemajuan dari Bu Galuh Iya, untuk berkomunikasi di oke. depan umum. Iya Bu Yana. Iya. Bagaimana perasaannya Bu setelah ngobrol-ngobrol berbincang hari ini Wah, dengan saya? senang sekali. Saya plong karena Wah, aplom. iya, Ya, karena selama ini banyak ya guru-guru yang sering tidak pede juga. Ya, mungkin ini satu solusi bagi kami, ya terutama saya gitu. Dan ini akan oke. menjadikan satu awal dari perubahan dalam diri guru masing-masing gitu. Ya, memang kita harus terus berlatih ya Bu Galuh ya. Iya. Jangan jangan tetap setelah menjalankan apa itu namanya programnya Bu Galuh nanti harus tetap berlatih terus ya Bu Iya, ya harus dalam dipraktekkan momen secara apapun. nyata. Iya, Harus dipraktekkan betul gitu. itu. Oke, ya. Well, ini kiranya sudah cukup ya Bu Galuh ya. Iya, Bu. Iya, Terima kasih ya. saya saya nanti menghubungi Bu Galuh loh ya. Iya, iya. Kapan-kapan kalau sudah selesai, terus nanti Iya. saya harus tahu bagaimana kemajuan dan progresnya. Iya. Siap kan Bu Galuh? Siap. Iya, Terima kasih, Bu bagus. Yana. Ya, sama-sama. Semoga sukses Bu Galuh. Amin. Halo Bu Yana. Halo Bu Galuh. Iya, apa kabar? Baik Bu Galuh, cuma agak-agak bingung aja ini. Maaf ya, tadi katanya tadi pagi mencari saya. Ada apa ya, Bu? Iya, tadi itu saya nyari jenengan, tapi kok nggak ada, terus ya saya telepon ini tadi, terus kita ketemu. Oke. Ini loh Bu, kan program di sekolah saya itu baru ada P5. Mm-mm. Ya, pekan proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila itu loh Bu. Mm-mm. Nah, terus ini kan ada himbauan sekolah untuk mengagendakan satu kegiatan gitu loh Bu Galuh. Terus sekolah itu ingin agar semuanya nanti itu dalam berupa video Bu gitu. Tapi karena saya itu kepinginnya ada pembelajaran diferensiasi di P5 saya itu. Jadi ada sedikit apa ya crash atau bukan crash ya.
apa ya, Perbedaan tujuan pendapat. yang berbeda. Iya, tujuannya berbeda karena saya Hmm. pinginnya pembelajaran diferensiasi yang tidak mengharuskan siswa seperti ini, harus video gitu. Seperti itu Bu, jadi saya bingung gitu loh. Jadi, Makanya saya pengen ngobrol. oke. Jadi ini sudah P5 sudah dijalankan ya Bu di sekolah Ibu. Iya, Iya, terus iya. proyek terakhirnya sekolah menentukan semua mengerjakan video ya siswa-siswa. Terus Ibu sebenarnya tidak setuju karena menggunakan Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, harus sesuai iya dengan betul Bu. minat siswa. Begitu Ibu? Iya, iya Nah, betul sekali. nah, untuk percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu inginkan? Ya, nanti harapan saya itu dari percakapan saya ini akan satu solusi gitu loh, Bu. Jadi saya agak terarah gitu untuk bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi di P5 ini, Bu. Oke. Nah, sekarang pembelajaran P5 ini kalau dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi kira-kira itu levelnya kalau ada rentan 1 sampai 10 kira-kira sudah di posisi mana Ibu? Ya, kalau untuk taraf guru ya, guru yang sudah melakukan apa belum itu sepertinya kalau di rentang 10 ya 5 bulannya kan guru masih ini loh harus ini harus ini harus ini sesuai dengan kemauan guru Bu. Belum mengakomodasi minat dan kebutuhan murid. Seperti itu Oh, Bu. ya, jadi masih tergolong rendah ya 5. Oke, Ya, masih. Nah, idealnya seperti apa sih menurut Bu Yuwana? idealnya itu ya guru mampu mendiferensiasikan pembelajaran yang di P5 ini konten, proses, produk gitu. Siswanya juga harus beragam, bisa menyalurkan minatnya, mau bentuk seperti apa, seperti itu kalau Ya, karena ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi juga semua menyeluruh ya, baik itu secara konten, juga produknya. Nah, untuk pembelajaran P5 ini khususnya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada ide-ide atau rencana yang Ibu lakukan agar semua menjadi ideal sesuai keinginan Ibu Yuana? iya ide saya memang satu membelajarkan siswa murid dengan sesuai keyakinannya, sesuai dengan inginannya, sesuai dengan minatnya. Nah, maka saya akan membuat satu pembelajaran diferensiasi itu. Pertama, saya rencanakan dulu itu Ya, apa tuh persiapannya, materinya apa, kemudian yang bisa saya bantu dari murid tuh apa misalnya berbagai macam sumber gitu ya untuk bisa dipelajari. Kemudian saya akan membuat satu proses yang berbeda. Misal anak bisa secara leluasa untuk belajar di mana di kelas, di perpus, dimanapun yang mereka enjoy. Kemudian ada satu kerja individu, kemudian ada kerja kelompok. Nah, yang ini nih yang perlu saya tonjolkan bentuk tugasnya nanti, proyeknya nanti tidak hanya satu video saja, tapi misal mereka bisa menyanyi, ya buat lagu. Misal mereka buat seorang aktor atau aktris ya, harapannya mungkin kedepannya bisa membuat drama atau dia mempunyai desain grafis yang bagus ya dia buat poster seperti itu Bu Galo. oh ya. Ya, Jadi idenya itu berupa nanti kontennya, materinya, kemudian prosesnya juga berbeda, ada yang kelompok, individu, ada termasuk ruangannya, boleh bebas. Kemudian ya, yang fokusnya kita ke proyek ya. Proyeknya juga ya, berdasarkan betul. minat dan bakat siswa gitu. Bagus sekali Bu Yohana, itu sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Yuana ini ada yang membantu tidak dalam menjalankan tadi rencana-rencana tadi atau ide-ide tadi? Ya, ya.
wali kelas itu Heeh. yang membantu. Misal saya sebagai fasilitator ya. Kalau misalnya saya sebagai wali kelas ya nanti satu orang guru sejawat itu menjadi fasilitator. Oke. Nah, di kelas nanti ada saya tunjuk 2 orang sebagai agen atau koordinator kelas. Nah, di situ saya akan dibantu untuk segala hal yang berhubungan dengan pembelajarannya, ketugasannya. Seperti itu, Bu Galuh. Oke, jadi Bu Yohana dibantu. Bu Yohana kan jadi fasilitator. Kemudian dibantu oleh Bapak atau Ibu wali kelas dan dibantu oleh Iya, 2 agen dari kelas tersebut, ya toh. Agen ini iya, berarti siswa ya, Bu. iya, Oke. siswa. Oke. Terus dengan dibantu oleh wali kelas dan 2 agen tadi, apa yang akan Ibu lakukan bersama mereka? Ya, pertama, kalau saya sebagai fasilitator, maka saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, membuat satu program, buat rencana jadwal, materi yang akan diberikan pada hari ini apa, kemudian tugasnya apa, kemudian nanti durasinya dan bentuknya, ketugasannya, seperti itu. Untuk satu kegiatan ini kita membuat satu grup WA, kemudian klik GC untuk membuat pengumpulan tugas ataupun drive ya, kita membuat drive sendiri pengumpulan tugas. Nah, untuk dengan koordinator dua orang itu di kelas, saya akan delegasikan kewenangan tugasnya, yaitu mengkondisikan anak-anak, mengkondisikan teman-temannya dalam mengerjakan tugas, dalam membuat foto dokumentasi, Hmm. dalam menjamin kelancaran kerja guru atau fasilitator di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Berarti Bu Yohana itu berkolaborasi baik itu dengan teman sejawat ataupun dengan siswa ya Bu Yohana. Oke, Bu Ya. Yohana butuh waktu berapa hari atau minggu untuk mempersiapkan itu baik Ya, untuk persiapan. saat persiapan 1 minggu, kemudian Ah, pelaksanaan 2 minggu. Ya, oke. Oke, dalam waktu 2 minggu itu berarti program P5 itu sudah selesai nih. ya sudah selesai. Oke, Oke. bagaimana Bu Yohana nanti mengapresiasi atau mengapresiat anak-anak yang sudah dikategorikan ideal, yang sudah diinginkan Bu Yohana itu nantinya mengapresiasi siswa. Oke, ya, karena ada 2 koordinator di situ, nanti saya akan mengapresiasi dengan membuat satu surat penghargaan piagam bahwasanya dia telah menjadi seorang agen ya di dalam Oke. kelas. Dan nanti juga ada yang tugas-tugas atau proyek yang sungguh luar biasa akan Mm-mm. diberikan satu piagam juga agar bisa diupload di Pijar Karir. Nah, itu Mm-mm. kenapa di Pijar Karir? Karena nanti di UDI, dunia usaha, dunia industri ini akan tahu, oh track recordnya anak itu sudah bisa membuat video, sudah bisa membuat apapun bentuk karya-karya itu. Nah, jejak lacak digitalnya itu akan ada. Jejak digitalnya akan bisa Digital terlihat di ya. digital ya. Yes. Ya, bagus sekali karena apa yang nanti akan diunggah dalam Pijar Karir itu akan berguna bagi siswa di masa depan ya Bu Yohana. Ya kan? Iya, betul. Iya, Oke. betul sekali. Jadi dari percakapan kita kali ini apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Yohana? Ya, karena tadinya saya itu bingung kan mau membuat satu pembelajaran diferensiasi dan ternyata saya bisa apa ya istilahnya ngoncai satu persatu, berarti Hmm, tentang langkah-langkahnya saya seperti ini, kemudian nanti solusinya ini dan siapa yang akan membantu saya berdasarkan pertanyaan Bu Galuh tadi satu demi satu, oh ternyata semakin jelas gitu ya gambaran aliran saya menuju ke tujuan saya, yaitu pembelajaran diferensiasi ini di P5 gitu Bu iya. Galuh. Semoga P5-nya berhasil dengan baik dan lancar ya Bu dan Ya, bisa amin. menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya. Gimana perasaan Bu Yohana sekarang? Ya, Perasaannya gimana? lega, lega sekali. Karena Leganya, bisa leganya ya, seperti apa? Leganya seperti apa? ya, Yo.
Oh, leganya seperti dapat hadiah. Ya, Oke. ya pokoknya intinya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu membuka saya. Oh, berarti ini. Oh, setelah ini. Terima kasih sekali, luar biasa sekali dengan percakapan kita hari ini. Ya, Oke, berarti saya menunggu 2 minggu yang akan datang berita dari Bu Yohana bagaimana P5 ya, P5-nya berjalan seperti apa gitu ya. Terus ya, murid atau betul. siswa itu sudah menuju ke suatu ideal, sudah Iya, naik akan level, saya ya kan? lakukan. Iya, saya Iya, tidak sabar betul. lagi menunggu 2 minggu gitu. Oke, Iya, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang detail ini sehingga saya jadi oh iya gitu. iya. Ya udah, Makasih Bu Gala iya udah. atas bantuannya. Pokoknya nanti 2 minggu yang akan datang saya akan menghubungi Bu Yohana. Oke? Oke, Ya, selamat siap. bertugas. Oke, Sukses terima selalu. kasih. Iya. Makasih. Amin. Dadah. Terima kasih.